Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan guru favorit teman-teman, Pak Herdi. Oke, Pak Herdi mau tanya dulu nih, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, Denny semangat sekali. Sepertinya habis sarapan kupat tahu nih ya. Suka makan kupat tahu ya, Den? Sukalah, Pak. Mama saya kan jualan kupat tahu. Jadi setiap hari makan kupat tahu. Alhamdulillah, Denny pagi-pagi sudah bisa sarapan, sudah mandi, sudah bisa hadir belajar di sini. Bersyukur kepada Allah. Jangan lupa kita mengucapkan Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, sebelum Pak Herdi mulai, Pak Herdi mau mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Ye, asik main. Permainannya adalah menebak jumlah hewan dari gambar yang sudah Pak Herdi sediakan. Nah, ini gambarnya. Oke teman-teman, dari gambar tersebut silakan teman-teman amati dengan teliti kira-kira ada berapa hewan ya dalam gambar tersebut. Banyaknya hewan. Ada apa aja tuh? Gajah. Banyak lah Pak Herdi. Susah lah. Teman-teman yang di rumah, bantu Denny lah jawab. Berapa ya ini jumlahnya? Iya tuh, banyak kali binatangnya. Ada lori, ada motor, ada Beat juga tuh sama Scoopy. Mana ada? Ini hewan. Scoopy pula. Apalah Safik nih? Sudah. Kok ini jadi pada berantem ya? Ya udah teman-teman yang di rumah, Pak Herdi hitung sampai hitungan kelima. Silakan ditebak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawaban yang benar adalah 16. Jadi ada 16 hewan di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ada ikan tuh di mata gajahnya. Terus ada juga lumba-lumba tuh, dolphin. Ada buaya juga tuh di gajahnya. Di satu gajah aja banyak kali ya. Semuanya ada 16. Sebelum Pak Herdi mulai, Pak Herdi mau pastiin dulu nih teman-teman mendengarkan Pak Herdi. Nggak sambil baring-baring, nggak sambil makan-makan ya. Pak Herdi cek dulu nih. Istidadan. Mana siapnya nih? Siap. Itu baru ya. Kedengaran ya, walaupun sedikit ya. Bah. Nah teman-teman, sekarang jumpa dengan Pak Herdi yang asli. Barusan teman-teman jumpa dengan siapa tuh? Ada Pak Denny, ada Pak Herdi, Pak Syafiq, tapi versi kartun ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi PAI sebelumnya. Masih ingat nggak PAI pekan lalu membahas tentang apa? Apa? Kitab suci, Pak. Iya, membahas tentang kitab suci. Teman-teman masih ingat kitab suci yang pertama kitab Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini yang Pak Herdi akan jelaskan lebih mendalam adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena dia memiliki keistimewaan. Kalau nggak punya keistimewaan, nggak istimewa. Nah, jadi Al-Quran itu punya keistimewaan teman-teman. Yang pertama, keistimewaannya itu dari segi turunnya, teman-teman bisa lihat di layarnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak, dengan kebenaran. Kemudian para sahabatnya memperolehnya dengan cara hafalan dan ditulis dalam surat Al-Isra ayat 105. Jadi Al-Quran turun nih kepada Rasulullah. Misalnya surat Al-Alaq turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Nanti dari Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabatnya. Kemudian sahabatnya ada yang menulis, ya, ada yang menulis di pokok kurma, ada yang menulis di kertas, ada yang menulis di tulang. Pokoknya semua apa yang bisa mereka tulis mereka lakukan. Dan ada juga yang menghafalnya. Ya, bahkan para sahabat dulu kebanyakan menghafal Al-Qur'an. Bukan 1 juz, 2 juz, 30 juz Al-Qur'an dihafalkan. Yo, siapa yang hafal 30 juz? Amin ya, mudah-mudahan kita semua hafal nanti, tapi kita belajar selalu ya. Selanjutnya teman-teman, keistimewaan Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu sempurna ya. Al-Quran itu sempurna, dia menjadi pertimbangan kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran maka itulah yang hak. Jadi seperti yang Pak Herdi sampaikan sebelumnya, sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab juga. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Dan setiap kitab itu memiliki ajarannya juga. Sedangkan Al-Quran itu dia penyempurna semua kitab itu. Ketika dalam kitab Taurat dikatakan diperintahkan untuk menyembah Allah, ya, kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Al-Quran menyempurnakan menyembah Allah, ya Al-Quran tetap menyuruh menyembah Allah. Enggak ada Al-Quran menyembah ke selain Allah. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Begitu juga Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Begitu juga Zabur. Selanjutnya teman-teman, Al-Quran itu salah satu kitab, ya satu-satunya kitab bahkan yang tidak ada penyelewengan, perubahan pun nggak ada. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar akan menjaganya, kata Allah. Gimana cara menjaga Al-Quran? Ya salah satunya seperti yang teman-teman lakukan ya, menghafal. Bayangkan teman-teman, dari dulu sampai sekarang ya, banyak penghafal Al-Quran. Orang Arab ada, orang Indonesia ada, orang Amerika ada, orang Eropa ada, orang tua ada, anak kecil pun ada. Jadi Al-Quran sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Dalam zaman Nabi Muhammad, Al-Baqarah diawali Alif Lam Mim. Zaman kita sekarang Alif Lam Mim juga nggak ada yang berubah. Kalaupun mereka mau mengubahnya kan nggak akan mampu teman-teman. Allah katakan nggak akan mampu ya, untuk mereka mengubah ayat Al-Quran. Ketika mereka ubah pasti akan ketahuan. Karena apa? Karena ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya teman-teman, yang berikutnya keistimewaan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk. Sebelumnya juga Pak Herdi sudah jelaskan pekan yang lalu, masih ingat nggak? Setiap nabi diberikan wahyu untuk sebagai petunjuk kepada umatnya ya. Nah, Al-Quran ini juga wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, wasyifaun, dan sebagai obat. Nah, sebagai obat Al-Quran. Obat apa? Misalnya lagi ini nih, lagi gelisah, lagi pusing ya, hatinya nggak tentram, coba baca Al-Quran. Ada nggak yang suka marah-marah di sini? Oh ada, itu ada tuh. Siapa tuh? Oh nggak kelihatan ya orangnya. Oke, betul teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hobi marah nih, coba ya, kok marah jadi hobi ya? Nah, misalnya suka marah nih. Jadi ketika teman-teman marah, teman-teman coba ambil wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah akan menjadi tenang teman-teman ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu sama kita seperti mengingat Allah. Allah katakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Dan yang terakhir keistimewaan Al-Quran itu kitab suci yang paling sering dibaca manusia. Orang Islam di dunia ini teman-teman miliaran sekarang. Di Indonesia aja 200 juta. Belum di Malaysia, belum di Cina, belum di Afrika, belum di Amerika, belum di Alaska. Ada orang Islam? Ada. Banyak teman-teman, menyebar di semua benua ada, di semua negara ada. Dan setiap hari ya, itu mereka membaca Al-Quran. Yang nggak baca banyak juga. Tapi Al-Quran kitab yang paling sering dibaca manusia teman-teman. Bapak aja dari kecil ngaji udah Al-Quran. Sekarang udah besar ngaji Al-Quran lagi. Nah, itu contoh bapak aja ya.
apalagi orang-orang ramai itu, setiap orang muslim tuh apalagi biasanya di rumahnya ada Al-Quran. Jangan kita sia-siakan teman-teman, Al-Quran jangan kita sia-siakan, kita baca dengan semangat ya. Selanjutnya yang ingin Pak Eri sampaikan adalah Al-Quran itu sendiri berisi kandungan. Yang pertama tentang akidah, tentang tauhid, tentang ajaran ayat-ayat untuk memerintahkan untuk menyembah Allah. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, hendaklah kita hanya menyembah Allah saja dan tidak membuat sekutu baginya, nggak membuat tandingan. Nggak boleh teman-teman, kita nyembah Allah tapi kita nyembah juga sama yang lain, itu nggak boleh. Kalau nyembah Allah ya dah Allah tok, ya kita sembah Allah. Ibadah, banyak ibadah dalam Al-Quran. Ibadah sholat Allah perintahkan, berzakat Allah perintahkan, sedekah Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan, haji, banyak ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak, gimana tentang perilaku terhadap anak, terhadap orang tuanya, ada dalam Al-Quran. Perintah untuk bertutur kata yang lembut, perintah untuk tidak suka menggibah. Tahu nggak menggibah? Ngomongin aib orang nggak boleh teman-teman, berdosa itu nggak boleh ya. Banyak akhlak yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad pun saking mulianya akhlak, apa kata istrinya Aisyah? Akhlaknya itu udah seperti akhlaknya apa, ditanya sama sahabat, apa akhlaknya Rasulullah, gimana sifatnya sehari-hari. Dikatakan kalau akhlaknya Rasulullah itu seperti akhlaknya Quran, karena sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran itu banyak tentang hukum-hukum, ya. Ada hukum pemerintahan, hukum mengangkat pemimpin. Ada teman-teman di Al-Quran cara mengangkat pemimpin, gimana pemimpin tuh harus yang dipilih itu yang gimana. Terus hukum tentang berumah tangga, nanti ya kalau udah besar, hukum tentang suami istri, tentang harta warisan. Mungkin teman-teman baru dengar harta warisan ya. Harta warisan misalnya nanti ada orang tua meninggal, bapaknya, nah kan ada hartanya itu disebut harta warisan, itu ada hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran. Terus ada juga dalam Al-Quran itu teman-teman kan selanjutnya kandungan tentang peringatan. Allah peringatkan orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang ingkar sama Allah, Allah ingatkan dengan apa? Dengan hari kiamat, dengan azab api neraka. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran selanjutnya mengandung sejarah-sejarah atau kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, sampai hari kiamat ada. Tentang kisah raja-raja terdahulu ada, tentang Zulkarnain, banyak dalam Al-Quran. Tentang kisah siapa lagi ya? Kisah Nabi-Nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, banyak. Nanti teman-teman bacalah pokoknya itu. Nah selanjutnya Al-Quran itu juga berisi tentang dorongan untuk berfikir teman-teman. Jadi beberapa ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan, memerintahkan kita untuk afala ta'kilun, apakah mereka tidak mau berfikir? Afala tatadabbarun, apakah mereka tidak mau mentadaburinya? Itu disuruh berfikir teman-teman. Ya banyak orang-orang yang tadinya orang-orang pintar non muslim, ketika dia mengkaji Al-Quran, benar juga ya, akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu beberapa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman, Al-Quran itu banyak kandungannya. Al-Quran itu sebagai, kalau kita orang Islam nih, sebagai panduan hidup, ya. Kayak Pak Denny nih teman-teman lihat nih. Nah Pak Denny sekarang ngajar di kelas berapa Pak? 5. Kelas 5. Kalau Pak Denny mengajar ada pedomannya nggak Pak? Ada lah. Kalau Bapak ngasal-ngasal aja? Ya jadinya asal-asalan juga ngajarnya. Muridnya jadi asal-asalan Pak ya? Semua jadi asal-asalan. Harus ngikutin pedomannya teman-teman. Pak Denny ketika ingin mengajar dia buat dulu materinya. Pak Denny belajar juga buat materinya ketika dia mau mengajar. Jadi nggak asal-asalan. Nah jadi teman-teman, ketika kita sudah meyakini Al-Quran itu sebagai mukjizat, kita juga tahu nih kandungan-kandungannya itu banyak tadi ya. Kita imani, kita yakini, kita amalkan, ya. Kita baca tuh Al-Quran. Masih ingat kan kalau kita baca Al-Quran dapat pahala itu di setiap hurufnya bahkan, ya.
Karena ketika kita rajin membaca Al-Quran, kita amalkan, maka insya Allah kita akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak? Nah, gitu dong. Jadi semangat ya. Mulai hari ini Pak Erdi, kalau Pak Erdi tanya nanti waktu BMO teman-teman udah ngaji. Nah, teman-teman pastikan teman-teman sudah ngaji di rumah ya. Sudah membaca Al-Quran. Jangan sampai dibiarkan Al-Qurannya itu berdebu. Tahu berdebu? Debu sekali setahun aja kadang-kadang. Jangan kayak gitu ya. Jadi Al-Qurannya dibaca setiap hari nggak apa-apa teman-teman. Kalau rusak nanti beli lagi ya, nggak apa-apa. Tapi nggak rusak lah ya. Dibaca yang ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya sebelum Pak Erdi akhiri, Pak Erdi mau menyampaikan dulu nih. Nanti Pak Erdi akan sediain tantangan, ya, ada tantangannya. Teman-teman silahkan kerjain. Nanti ada linknya nih di classroomnya, sudah ada linknya. Silahkan teman-teman kerjakan, ya. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Nah setelah itu sudah, selanjutnya teman-teman amalkan yang teman-teman sudah pelajari ya, mengimani kitab suci, diamalkan, kemudian mengamalkan apa yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Itu saja dari Pak Erdi, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.